Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur drama Korea Clean with Passion for No. Di episode sebelumnya, Sunggil akan membuat Osol jatuh cinta kepadanya. Apakah Sunggil akan berhasil? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sejak saat itu, Sunggil merubah sikapnya. Dia sangat perhatian kepada Osol. Bahkan Sunggil rela memasak sarapan untuknya. Walaupun terlihat Sunggil sangat kacau dalam memasak. Dan ternyata, semua sudah dia pesan dari koki pribadinya. Waktu sarapan telah tiba. Osol memakannya dengan pelan. Tapi karena Sunggil terus memperhatikannya, Osol malah tersedak. Setelah selesai sarapan, Osol datang menemui Juyeon. Dia menceritakan perilaku Sunggil yang sangat perhatian kepadanya. Bahkan saat sarapan, Osol sengaja bersikap jorok di depannya. Namun itu tak membuat Sunggil merasa jijik. Tak hanya itu saja, Sunggil terus membuat hati Osol bergetar setiap saat. Bahkan saat bersih-bersih, Sunggil menyeka kaca dengan bentuk hati. Juyeon benar-benar tidak percaya dengan sikap Sunggil yang berubah karena Osol. Juyeon kemudian memberikan ramuan obat kuat kepada Osol dan memintanya untuk berkencan dengan Sunggil. Tapi bagi Osol itu tidak mungkin karena dia sudah membuat kesepakatan dengan kakek demi masa depan Odol. Sementara itu, Mr. Choi yang sudah curiga datang menemui sekretaris Kwon. Dia menanyakan keberadaan Osol. Mr. Choi sudah menduga jika Osol tinggal bersama Sunggil. Sekretaris Kwon menjelaskan jika Osol setuju membantu mengobati misophobia Sunggil. Tapi bagi Mr. Choi, Osol melakukan itu karena ada kesepakatan yang tidak bisa dia tolak. Akhirnya Mr. Choi meminta untuk tinggal di rumah Sunggil karena dia takut akan terjadi hal yang bisa menyakiti Osol. Sementara itu, Sunggil sedang sibuk mencari informasi di internet tentang bagaimana cara membuat wanita jatuh cinta. Kemudian terdengar suara bel pintu. Sunggil dengan senang menyambut Osol. Namun yang datang adalah Mr. Choi. 이제 와요? 기다렸어요? Dengan senyum manja, Mr. Choi menggoda Sunggil. Dan tentu saja Sunggil yang terkejut mencoba mengusirnya keluar. Dia terus masuk ke dalam rumah hingga kemudian Mr. Choi mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan datang setiap hari untuk sesi konselingnya. Tentu Sunggil menolak hal tersebut karena baginya Mr. Choi adalah seorang penipu. Mr. Choi tidak peduli, dia bahkan meminta kepada Sunggil untuk tinggal bersama. Sementara Sunggil terus mengomel dengan kesal, tiba-tiba saja Osol pulang ke rumah. Dengan cemas, Sunggil mencoba mencegah Osol masuk. Akan tetapi, Mr. Choi membuka pintu dengan lebar. Tentu Osol terkejut karena Mr. Choi tahu keberadaannya. Osol masih bingung dengan keberadaan Mr. Choi. Dia pun menanyakan bagaimana mereka saling mengenal. Mr. Choi menjelaskan kepada Osol bahwa Sunggil dan dirinya memiliki sebuah hubungan. Namun penjelasan Mr. Choi membuat Osol mengira jika Sunggil berpacaran dengan Mr. Choi. Dan hal itu membuat Sunggil menjadi bingung menjelaskan kesalahpahaman Osol. 부정을 하라니까 부정을 하란 말이야. 아니라고 그런 눈빛으로 쳐다보지 마요. 나는 야. Kemudian Mr. Choi mengatakan jika selama ini Sunggil adalah pasiennya. Osol juga setuju jika Mr. Choi tinggal bersama di rumah Sunggil karena Osol juga khawatir dengan kondisi Sunggil sejak kedatangannya. Namun, Sunggil terus menolak Mr. Choi dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja tanpa Mr. Choi. Saat akan pergi, Osol bertanya kenapa orang lain tidak boleh tinggal dan apakah Sunggil hanya ingin tinggal bersamanya. Dan saat Osol akan mengatakan Sunggil akan membuatnya jatuh cinta, dengan cepat Sunggil menerima Mr. Choi. Namun Mr. Choi tidak boleh tinggal di rumahnya. Setelah itu, Osol menanyakan kepada Mr. Choi bagaimana dia tahu tentang keberadaannya. Apakah Mr. Choi menemui sekretaris Won dan apa tujuan Mr. Choi sebenarnya? Mr. Choi mengatakan apakah hal yang dilakukan Osol adalah benar dan walaupun itu demi Odol, apakah tidak ada cara lain? Karena Mr. Choi takut jika Osol akan menyesali perbuatannya. Namun Osol tidak peduli, dia hanya peduli kepada adiknya karena Osol tak mau adiknya menderita sepertinya. Walaupun Osol tahu dia akan sangat terluka karena perasaan cintanya. Esok paginya, Sunggil sangat marah ketika mengetahui Mr. Choi tidur di sofa dan mengenakan sendalnya. 내 슬리퍼야! 소파에서 지금 이거 내가
Sungyul terus mengomel dan mengusir Mr. Choi. Namun itu tak membuat Mr. Choi untuk menyerah. Setelah itu, Osol menemui ibu Sungyul. Saat itu, ibu menceritakan seorang penulis novel wanita bernama Kim Hae-won yang sudah dia anggap sebagai menantu. Ibu meminta bantuan kepada Osol agar Sungyul mau menemuinya. Malam harinya, Osol memberikan surat undangan itu kepada Sungyul dan memintanya untuk menemui Kim Hae-won. Sungyul pun bertanya, apakah Osol yakin akan baik-baik saja jika Sungyul pergi menemui Kim Hae-won. Osol dengan menahan rasa khawatirnya, dia menjawab bahwa dia tidak ada perasaan apapun untuk Sungyul. Esok harinya, Sungyul berpamitan kepada Osol untuk menemui Kim Hae-won. Sesampainya di sana, Sungyul meminta maaf kepada Kim Hae-won karena dia hanya memanfaatkannya agar Osol cemburu. Sungyul juga menegaskan bahwa dia sama sekali tidak menyukainya dan ada seseorang yang dia cintai. Saat itu, Kim Hae-won mengerti dengan apa yang dimaksud Sungyul dan tanpa mereka tahu, seorang reporter memotret mereka. Sementara itu, Osol merasa gelisah. Dia terus memikirkan Sungyul yang mungkin saja bisa jatuh cinta dengan Kim Hae-won. Keesokan harinya, sebuah artikel diterbitkan yang mengatakan bahwa Sungyul berhubungan dengan Kim Hae-won. Merasa itu tidak benar, Sungyul dengan marah-marah meminta untuk merevisi artikel tersebut, namun tidak ada tanggapan dari pihak media. Sementara itu, Mr. Choi datang menemui Osol dan mengejutkannya. Dengan wajah yang serius, Mr. Choi mengajak Osol untuk berburu lobster murah. Sesampainya di pasar, Osol dan Mr. Choi berlari memburu lobster murah tersebut, dan banyak sekali orang-orang juga menginginkannya. Sesampainya di rumah, Sungyul merasa kehadirannya tidak dihiraukan. Dia merasa cemburu dan juga marah. Kenapa Osol tidak mempertanyakan tentang artikel tersebut? Sungyul pun memilih untuk pergi ke kamar. Namun di dalam kamar, Sungyul tidak bisa membiarkan Mr. Choi merayu Osol. Dia hanya mendengar pembicaraan mereka dengan cemburu. Saat makan malam, Sungyul akhirnya bergabung dengan mereka. Saat Mr. Choi pergi, Sungyul dengan cepat mempertanyakan, apakah Osol tidak melihat artikelnya? Tentu Osol tahu, bahkan Osol meminta untuk membawanya ke rumah. Dia berharap bisa mendapatkan tanda tangannya. Sungyul benar-benar tidak percaya jika Osol tak peduli dan tak cemburu mengetahui itu. Kemudian Sungyul mengirim pesan kepada Osol tentang perasaannya. Namun dia ragu untuk mengirimnya, dan tanpa sengaja dia malah mengirim pesan itu kepada Osol. Saat itu Osol masuk. Sungyul yang takut Osol membaca pesannya, dia mempertanyakan di mana ponselnya. Setelah Osol pergi mencari deterjen, dengan jurus ninjanya, Sungyul pergi ke kamar Osol untuk menghapus pesannya. Saat Sungyul mencoba membuka ponsel Osol, tiba-tiba saja Osol datang. Dia pun membaca pesan Sungyul. Namun Osol mengira jika Sungyul salah mengirim pesan. Namun Sungyul mengelak. Dia menjelaskan bahwa pesan itu memang benar untuk Osol. Sungyul juga mengatakan bahwa artikel tentang dirinya itu tidak benar, karena sekarang Sungyul hanya mencintai Osol. Meskipun Osol terus menyangkalnya, namun Sungyul tidak peduli. Dia akan tetap mencintai Osol. Esok harinya, Osol menemui teman-temannya di sebuah kedai. Dan kini, Sungyul melakukan sesi konseling dengan Mr. Choi. Saat itu, Sungyul menanyakan, apa maksud tujuan sebenarnya Mr. Choi? Karena dia tahu, Mr. Choi menyatakan cinta kepada Osol. Mr. Choi pun mengatakan bahwa dia memang menyatakan perasaannya kepada Osol, namun dia ditolak. Seketika itu, Sungyul yakin jika Osol memang benar menyukainya. Dan saat Osol pulang, Sungyul sedikit senang dan juga bingung. Bahkan suasana di antara mereka menjadi canggung. Hingga kemudian, Mr. Choi mendapatkan telepon dari ayah Osol. Yang ternyata, pasien Mr. Choi marah-marah karena tak bisa menemukan Mr. Choi. Dengan panik, Mr. Choi meninggalkan Osol dan pergi ke rumahnya. Dan kini suasana menjadi canggung dan kikuk. Apalagi Sungyul malah senyum-senyum sendiri. Kemudian, Sungyul menanyakan pertemuannya dengan teman-temannya, mengatakan jika pertemuan mereka biasa saja, dan dia ingin segera pulang karena khawatir dengan Sungyul. Tentu saja Sungyul yang mendengar Osol khawatir, dia menjadi besar kepala. Sementara Osol sibuk menjelaskan tentang kekhawatirannya. Sungyul dengan bahagia berjalan menuju kulkas untuk minum, dan saat itu Osol juga ada di sana. Dengan gayanya yang sok keren, Sungyul meminum ramuan alkohol yang diberikan Juyeon. Osol masih belum menyadari, hingga dia tahu ramuan itu sudah hampir habis, dan wajah Sungyul menjadi merah dan mabuk. Osol kemudian mengantar Sungyul ke kamarnya.
Saat itu, Oso membelai wajah Sunggil dan meminta maaf karena pura-pura tidak tahu perasaan Sunggil. Seketika itu, Sunggil membuka matanya dan film pun bersambung. 멈춘 시간